Halo teman-teman semuanya, kali ini kita jumpa lagi. Nah, kali ini pembahasannya itu adalah sejumlah pertanyaan teman-teman yang menanyakan tentang mengapa bunga mawarku yang aku tanam kok mengecil ya, kok nggak seperti awal aku beli. Itu adalah pertanyaan sedari dulu yang terus terulang-ulang dengan orang yang berbeda, tapi pertanyaannya itu tetap sama. Nah, jadi kali ini aku akan membuat sebuah video singkat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Dan kebetulan di sini ada plant Masora yang bisa dijadikan untuk contoh mengapa bunga mawar itu ukurannya mengecil seiring kita yang nanam gitu ya. Jadi faktornya itu ada beberapa. Yang pertama adalah suhu udara. Apabila suhu udara teman-teman itu lembab dan suhunya itu adem, maka ukuran bunga mawar yang besar itu kemungkinan besar terjadi, dan bunga mawar yang ditanam itu rata-rata berukuran lebih besar. Tapi apabila teman-teman sebaliknya di dataran yang lebih rendah, maka bunga mawar itu kelihatan lebih mengecil. Nah, itu adalah faktor pertama, yaitu pengaruh suhu. Dan yang kedua adalah pengaruh media tanam. Nah, pengaruh media tanam itu sangat penting ya, karena media tanam yang sehat akan mengeluarkan cabang atau tunas mawar yang sehat, gemuk, dan juga akan membawa bunga yang besar. Dan yang ketiga adalah pemilihan batang atau batang yang tumbuh dari bunga mawar tersebut, apakah mendukung untuk sebuah ukuran mawar yang besar. Dan faktor ketiga ini yang akan saya bahas. Nah, di sini yang akan aku bahas adalah tentang batang mawar yang kecil dan besar. Nah, batang mawar yang kecil juga akan membawakan bunga yang ukurannya lebih kecil. Jika batang mawar itu besar, juga akan membawakan bunga yang lebih besar dari si batang kecil tersebut. Nah, di sini tuh ada contohnya. Nah, ini adalah plant Masora. Di sini tuh ada satu batang yang kecil. Batangnya itu kurus banget, tapi dia mengeluarkan bunga teman-teman seperti ini. Nah, batang yang kecil ini juga tidak akan membawa bunga yang besar, apalagi aku pribadi itu di dataran yang rendah yang suhunya itu sangat panas. Dan beda dengan ukuran batang yang ini yang lebih gemuk, dia akan membawakan bunga yang lebih besar. Jadi di sini akan aku tunjukin perbandingan kedua batang tersebut ya. Nah, teman-teman, apakah bisa dilihat? Aku sendiri agak susah untuk megangnya. Nah, di sini ada batang yang besar. Maafkan suara tetangga, anak tetangga yang lagi nangis. Ini adalah batang mawar yang lebih besar dan kokoh, menghasilkan bunga mawar yang lebih besar. Sedangkan yang ini adalah batang yang kurus dan kecil, sehingga bunga mawarnya itu juga berukuran lebih kecil. Jadi makanya saya lebih suka pangkas semua batang-batang kecil, namun dijaga mata tunas yang ada pada batang tersebut, karena potensi dari mata tunas yang ada di batang besar ini akan muncul tunas yang berbatang kokoh. Contohnya seperti ini. Awalnya ini adalah satu batang besar yang kemudian saya pangkas, dan mata tunas yang ada di batang ini harus dijaga agar berpotensi mengeluarkan tunas yang bagus, dan tunas yang bagus inilah yang akhirnya akan mengeluarkan bunga yang besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi saya menyisakan satu batang besar yang kemudian saya jaga mata tunasnya, dan tunasnya ini keluar dua bercabang. Yang di sini ada satu bunga yang ukurannya lumayan besar, dan satu lagi cabang yang di bagian sini sudah mengeluarkan bakal bunga. Dan apabila teman-teman lihat dengan jeli, di bawahnya sini masih ada satu kuncup bunga lagi yang masih kecil banget di bagian sini. Jadi batang mawar yang besar seperti ini contohnya, maka daunnya juga lebih segar, lebih besar, dan juga bunganya nggak nanggung-nanggung teman-teman. Kalau misalkan batang mawar yang kurus seperti ini, dia juga tetap akan membawakan bunga ya. Apalagi jenis Japanese Rose si Masora ini sangat gampang banget dia berbunga. Yang penting dia bertunas, maka dia akan berbunga. Nah, jadi kalau si batang yang kecil seperti ini, ya tunasnya juga akan
bunganya juga akan kecil dan bentuknya juga nggak sebagus yang besar ya teman-teman. Jadi sebelum ku pangkas mereka, aku buatkan video dulu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini juga ada satu batang besar yang sudah aku pangkas dan di sini sudah muncul tunas baru dan sudah ada berbunga. Nah, Shimashora ini gampang banget perawatannya, asal dia bertunas pasti dia akan berbunga. Nah, di sini adalah contoh sebagian yang sudah aku pangkas. Dan ku harapkan semoga tunas yang tumbuh itu nanti akan bagus dan berbunga yang bagus seperti ini juga nanti teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang agak sedikit ragu dengan pemangkasan mawar, jadi teman-teman itu jangan langsung seperti orang luar negeri ya, langsung hambat aja, langsung pangkas botak gitu, jangan, apalagi yang berada di dataran rendah. Jadi pangkasnya itu bertahap. Misalkan di sini ada 8 cabang atau 8 tangkai, maka kita pangkasnya sebagian dulu, kita sisain sebagian. Nah, tunggu ketika sebagian ini sudah tumbuh, maka bagian ini baru kita pangkas lagi teman-teman. Jadi kita pangkasnya itu adalah bertahap ya teman-teman. Jadi jangan langsung digundulin. Itu faktornya nanti si plant mawar ini nggak ada asupan nutrisi dari cahaya matahari atau fotosintesis yang ada di daunnya, karena kalau kita pangkas habis seperti ini contohnya, pasti sudah tidak menyisakan daun lagi, maka batang mawar ini akan membusuk dan akhirnya mati teman-teman. Jadi sisakan beberapa batang yang aktif untuk si daun ini proses kerja fotosintesis, dan yang di sini berusaha untuk numbuhin tunas. Nah, tunggu yang di bagian sini sudah tumbuh tunas, udah bagus, udah kokoh, baru kita pangkas lagi bagian sini, jadi bertahap. Jadi jangan langsung pangkas habis juga bagi yang benar-benar di dataran rendah ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang di dataran tinggi gimana? Kalau bisa jangan mengambil resiko, pangkas dulu sebagian, karena teman-teman juga boleh coba dulu. Dalam arti coba pangkas sebagian, kemudian baru pangkas sebagian lagi. Itu adalah untuk menjaga keamanan agar mawar itu tidak mati langsung teman-teman. Jadi karena daun mawar ini sangat berfungsi dalam proses fotosintesis tanaman, menyerap cahaya matahari dan membentuk makanan ke si mawar tersebut, baru si mawar tersebut ini bisa tumbuh. Makanya mawar itu suka banget dengan cahaya matahari, karena daunnya yang menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi jangan buang semua daunnya secara ketika. Jadi prosesnya itu bertahap, dan semoga video ini membantu teman-teman dalam merawat mawar, dan sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Oh, ada satu lagi, yaitu kenapa ada pertanyaan yang sering, yaitu kenapa dikasih tusuk sate seperti ini. Ini fungsinya supaya si meong-meong yang ada di tempat aku ini enggak ngerusak si tanaman, karena mereka akan manjat ke bagian pot dan mereka akan korek-korek dan menjadikan toilet bagi mereka. Jadi kalau udah aku taruh begini, apalagi yang bagian tajamnya itu di bagian atas, jadi mereka tuh kayak nggak mau lagi gitu untuk mendekat. Sebenarnya aku mau naruh jaring saja, tapi kalau jaring itu kayaknya merusak pemandangan dari si mawar tersebut ya, karena dilingkarin, dan nanti saya mau ngaku sendiri mau ngecek akar atau mau ngecek media tanamnya itu agak susah. Jadi kalau pakai tusuk sate seperti ini tuh gampang banget teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi.